Dalam pernikahan orang Kristen tidak ada cerita bercerai, karena firman Tuhan mengatakan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenapa itu disampaikan? Dasarnya juga ada, karena manusia itu juga datang kepada Tuhan untuk meminta restu, untuk memberkati kedua insan, kedua anak manusia ingin membangun sebuah rumah tangga. Mereka datang ke rumah Tuhan, ke depan para jemaat, ke depan, ke hadapan hamba Tuhan, untuk diberkati, untuk dipersatukan di dalam nama Tuhan. Dan melalui hambanya, Allah juga berkata, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan pengantin mengatakan iya, dan mereka menerima itu. Maka itu perceraian orang Kristen itu tidak ada. Dan ada juga firman yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan, seseorang yang menceraikan istrinya, menceraikan pasangannya, dan dia menikah lagi, maka dia telah membuat pasangannya itu berzina. Nah, kemudian kenapa orang menikah? Orang menikah karena ada rasa cinta, ada rasa sayang, saling mengasihi, sehingga mereka membuat keputusan untuk berbagi kebahagiaan, untuk berbagi bagian, berbagi sukacita dalam sebuah rumah tangga. Maka oleh karena itu, dalam sebuah rumah tangga itu adalah berlomba-lomba untuk membahagiakan pasangannya, bukan berlomba-lomba supaya pasangannya membahagiakan dia. Jangan dibalik. Kasih Tuhan itu adalah berbagi, bukan menuntut, ya. Jadi dalam rumah tangga akan selalu ada pertengkaran, pertikaian. Itu semua karena apa? Karena ego. Dan karena itu tadi, karena dia mengharapkan pasangannya membahagiakan dirinya. Tidak ada cerita itu. Kita membahagiakan pasangan kita. Tuhan berfirman, Tuhan mengatakan kasih. Kasih itu adalah memberi, membagi, bukan menuntut, ya. Tetapi yang terjadi dalam bahtera rumah tangga itu akan selalu ada hal-hal yang seperti itu, menuntut pasangan kita untuk bisa membagi kebahagiaan kepada kita, untuk membahagiakan kita. Padahal kita sendirilah yang seharusnya membahagiakan diri kita. Dengan kita bisa membahagiakan diri kita, maka kita juga akan bisa membahagiakan orang lain, ya. Kemudian kenapa orang Kristen tidak boleh juga bercerai? Karena perceraian itu adalah buah daripada ego, buah daripada amarah, pertengkaran. Jadi ketika ego sudah mulai memuncak, tidak bisa dikendalikan, juga amarah tidak bisa dikendalikan, mereka memutuskan tidak mau menghadapi persoalan itu, tidak mau menanggung persoalan itu, maka putuskan untuk bercerai. Apa yang terjadi? Buah dari ego itu adalah perceraian, ya. Nah, kemudian Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan menginginkan rumah tangga itu tetap utuh. Oleh karena itu, firman Tuhan juga melarang supaya orang yang bercerai jangan menikah kembali, karena dengan dia menikah kembali dia telah membuat pasangannya berzina. Nah, di balik itu adalah karena Tuhan ingin mempersatukan kembali rumah tangga yang terpisah ini. Nah, maka ketika kedua belah pihak, si laki-laki dan si perempuan, tidak menikah lagi, maka akan sangat besar kemungkinan, akan sangat mudah kembali untuk mendamaikan mereka, mempersatukan mereka kembali dalam sebuah rumah tangga yang mula-mula mereka sendiri yang menginginkan itu. Tetapi apa yang terjadi jika mereka ternyata salah bercerai dan mereka menikah lagi? Apakah mungkin mereka akan kembali lagi kepada pasangan yang pertama? Itu sudah sangat sulit. Dan kalaupun mereka kembali dengan pasangan yang pertama, mereka akan mengkhianati pasangannya yang kedua. Supaya hal itu tidak terjadi, dan supaya memang benar engkau adalah mencintai pasanganmu, sekalipun bercerai, tetaplah engkau berdiri dengan dirimu sendiri. Tunjukkan, pertahankan bahwa engkau benar adanya, bahwa engkau telah berjanji sehidup semati dengan pasanganmu di depan jemaat Tuhan, di depan hamba Tuhan. Maka ketika engkau pun harus memutuskan bercerai, janganlah engkau menikah. Janganlah engkau menikah lagi, baik laki dan perempuan, karena Tuhan tetap bekerja supaya rumah tangga ini tetap utuh. Maka dengan begitu, ketika engkau satu dengan yang lain, ambillah waktu sejenak,
pikirkan kembali, renungkan kembali hidupmu, siapa yang salah, bukan siapa yang salah. Apa kesalahan yang telah kau lakukan? Ego apa yang telah kau pertahankan? Jika engkau salah, salinglah mengakui kesalahan, salinglah memohon maaf, salinglah mengampuni. Karena dengan begitu, Tuhan juga mengajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Ini bukan orang lain, ini adalah pasanganmu. Maka salinglah mengakui kesalahan, salinglah mengampuni, maka kalian akan dipulihkan kembali dan akan menjadi rumah tangga yang kembali berbahagia di dalam Tuhan. Jadi kepada saudara-saudaraku, jika kalian pun telah pernah memutuskan untuk bercerai, ingatlah Tuhan tidak menginginkan perceraian. Tuhan menginginkan umatnya tetap bersatu, karena kasih itu bukanlah menuntut, tapi kasih itu adalah memberi. Jika engkau merasa dirimu hebat, jika engkau merasa dirimu baik, jika engkau merasa dirimu benar, bahwa engkau harus memaafkan dan mengampuni pasanganmu. Contoh, jika Superman tidak kuat, jika Superman tidak terbang, orang tidak memanfaatkan pertolongan dia, tetapi karena dia punya kekuatan, dia bisa terbang, bisa mengangkat segala sesuatu, maka dalam komik itu setiap ada anak-anak menginginkan pertolongan dari seorang Superman karena dia punya kekuatan. Kembali kepada yang tadi, jika engkau merasa engkau kuat, jika engkau merasa engkau benar, jika engkau merasa engkau hebat, maka tanggung jawabmu sangatlah besar. Oleh karena itu, kepada teman-temanku, kepada saudaraku, jika pernah telah memutuskan untuk bercerai, kembalilah. Karena apa? Karena surga itu penuh dengan kedamaian, surga itu penuh dengan sukacita, surga itu penuh dengan rasa cinta. Maka itu ketika hidupmu kau akhiri, ketika hidupmu berakhir pada saat kebencian, hidup berakhir karena saat ego, ya, hidupmu berakhir karena amarah yang telah engkau pelihara, pertahankan itu, kemanakah tujuan akhir dari hidupmu itu? Kita hidup harus saling mengampuni, harus saling memaafkan. Maka ketika keluargamu kembali akur, di situ menunjukkan bahwa engkau benar adanya, bahwa memang engkau menginginkan keluarga yang baik, bahwa memang engkau menginginkan sebuah keutuhan rumah tangga. Jadi jika engkau mengeluh di media sosial atau dimanapun, mengatakan perceraian itu adalah jalan keluar, ya, mengatakan perceraian jalan keluar, tetapi jika pasanganmu ingin kembali rujuk denganmu dan kau tidak mau terima, saya yakin dan sangat yakin bahwa yang salah adalah dirimu. Engkau hanya membuat berita di awal supaya dapat dukungan daripada yang lain, tetapi di balik itu ada yang kau tutupi. Tapi mohon maaf, firman Tuhan memang keras. Kalau kita memang benar, kalau kita memang hebat, kalau kita memang kuat, maka persoalan apapun akan kita hadapi. Kita tidak akan lari dari persoalan itu. Bagi setiap rumah tangga, ingatlah janjimu di hadapan Tuhan. Jika janjimu di hadapan Tuhan pun engkau ingkari, jika janji yang kau berikan, yang kau katakan di hadapan Tuhan engkau ingkari, di manakah engkau berdiri saat ini? Tapi saya yakin dan percaya sekali lagi, Tuhan Yesus bekerja, Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, karena Allah kita ingin rumah tangga yang tetap satu di dalam Tuhan dan melakukan janji yang mereka ucapkan di depan para jemaatnya. Tuhan Yesus memberkati.